Terlihat si Neneng sedang melepas baju. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kita sebut saja Mang Ojen, dan tidak sengaja melihat si Neneng yang kegerahan yang ingin nyemplung ke kamar mandi. Bukannya pergi, Mang Ojen malah menikmati dan menghayati luka-lekuk bodi si Neneng. Tanpa perasaan apa-apa karena dia lupa menutup pintu, si Neneng pun melepaskan celananya dan memakai handuknya. Tiba-tiba si Neneng berbalik dan untungnya di sini si Neneng tidak mengetahui bahwa Mang Ojen telah memasuki kamarnya. Si Neneng pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk menyejukkan badannya. Dengan raut muka buaya darat, Mang Ojen pun segera mengikuti dan mengintipnya dia mandi. Neneng pun keluar dari kamar mandi dan pergi ke ruang ganti untuk mencari pakaiannya. Karena rasa tidak enak hati seperti ada yang mengikuti, Neneng pun merasakan ada sesuatu yang aneh padanya, bahwa dari tadi seperti ada yang mengawasinya. Karena ragu, dia tidak ingin melihatnya ke belakang. Namun, dengan rasa ketakutan yang besar, dia pun segera memberanikan diri untuk melihatnya ke belakang. Dan Mang Ojen pun sedikit ngelok karena takut ketahuan si Neneng. Kecemasan pun terjadi karena takut. Si Neneng pun segera bergegas menutup pintu kamarnya sambil dia memantau keadaan di luar. Menutup pintu tanpa mengunci sama aja bohong kan? Emang dasar film. Di sini Neneng langsung menuju kasur karena dapat kita rasakan bahwa kalau setelah mandi itu mata bawaannya ngantuk. Dan Neneng pun segera berbaring di tempat tidur kesayangannya tanpa dia sadari bahwa bahaya akan mengintai dirinya. Terlihat pintu kamar si Neneng terbuka sedikit demi sedikit. Ternyata Mang Ojen mencoba lagi berusaha memasuki kamar si Neneng. Tidak tahu ada maksud apa, Mang Ojen pun duduk dan memandangi gunung kembar si Neneng. Tiba-tiba Mang Ojen pun segera membuka baju kebangsaannya dan mulai mendekati Neneng yang sedang tertidur. Dengan raut muka yang mengojenkan, dia pun segera mengeluarkan sosis bingkengnya tanpa Ojen tahu bahwa si Neneng hanya berpura-pura tidur. Dengan sigap, Neneng pun langsung mengkeros buah gurayotnya hingga si Ojen pun langsung tumbeng ke bawah sambil mengeluarkan raut muka kayak makan gorengan panas. Kini Neneng pun tahu bahwa selama ini yang mengikutinya adalah Mang Ojen. Neneng pun tersenyum puas tanpa Neneng sadari bahwa Mang Ojen akan balas dendam dan akan terus mengintipnya.